Di tengah hutan Amazon, ada satu legenda yang selalu bikin orang penasaran, coy. Sebuah kota kuno yang katanya berdiri jauh sebelum catatan sejarah mengenalnya. Banyak penjelajah datang dan pergi, tapi satu nama selalu disebut kalau bahas misteri ini. Percy Fawcett. Dia yakin, jauh di dalam rimba yang belum terjamah, ada sebuah peradaban yang hilang tanpa jejak. Dan yang bikin cerita ini makin aneh, saat Fawcett berangkat buat mencarinya, dia nggak pernah kembali, coy. Sebelum kita bahas lebih jauh, tekan dulu tombol subscribe-nya, coy. Biar lo nggak ketinggalan setiap misteri baru yang bakal kita bongkar bareng-bareng di sini. Soalnya gini, coy. Setiap kali kita ngobrol soal hutan Amazon, selalu ada satu perasaan aneh yang nggak pernah hilang. Semakin dalam lo memahami hutan itu, semakin jelas kalau tempat itu bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang seakan-akan ngumpet dari pandangan dunia luar. Kadang kita mikir, gimana mungkin sebuah wilayah seluas itu bisa nyimpen ratusan rahasia yang belum pernah tersentuh? Dan kenapa banyak penjelajah justru merasa ditarik kembali ke sana, seolah ada yang manggil? Nah, dari sini coy, kita masuk ke salah satu kisah paling terkenal tentang misteri di Amazon. Amazon itu luasnya bukan main. Rimba yang kelihatannya seperti lautan hijau ini nyimpen begitu banyak tempat yang belum pernah disusuri sampai tuntas. Ada sungai yang berubah arah, ada lembah yang nggak pernah tersentuh, dan ada wilayah yang sampai sekarang, bahkan satelit pun kesulitan buat ngelihat jelas. Di masa awal eksplorasi, ada satu nama yang selalu muncul kalau ngomongin petualangan di hutan ini. Percy Fawcett. Fawcett itu dikenal sebagai penjelajah yang keras kepala, jago bertahan hidup, dan punya insting yang sering banget dianggap terlalu akurat sama orang-orang pada masanya. Dan inilah yang bikin ceritanya makin menarik, coy. Fawcett bukan sekadar penasaran, dia punya alasan kuat buat percaya bahwa jauh di dalam Amazon ada sebuah kota kuno yang pernah berdiri. Bukan kota kecil, tapi sebuah pusat peradaban yang besar. Keyakinannya muncul dari catatan lama, rumor penduduk lokal, dan beberapa temuan aneh di perjalanan-perjalanannya sebelumnya. Semuanya mengarah ke satu titik yang sama, sebuah tempat yang kemudian dia sebut sebagai Kota Z. Kalau kita lihat perjalanan Fawcett dari awal, coy, dia bukan orang yang gampang terpukau. Jadi waktu dia bilang ada kota kuno di dalam Amazon, itu bukan omongan asal-asalan. Beberapa catatan kuno yang dia temukan nyebut tentang struktur batu, jalan panjang, dan reruntuhan yang katanya pernah berdiri di area yang sekarang ketutup hutan lebat. Ada juga laporan dari penduduk lokal yang bilang mereka pernah lihat sisa bangunan asing jauh di pedalaman. Dan disinilah misterinya mulai terasa, coy. Amazon itu luas, iya. Tapi cara Fawcett menggambarkan lokasi kota Z seakan-akan dia benar-benar tahu arahnya. Seolah ada petunjuk yang belum pernah dia kasih tahu ke siapapun. Sampai akhirnya, dia memutuskan buat balik lagi ke hutan itu dengan tujuan satu hal. Membuktikan keberadaan kota yang selama ini dianggap hanya legenda. Yang bikin cerita ini makin kuat, coy. Bukan cuma karena Fawcett yakin kota Z itu ada, tapi juga karena ada beberapa bukti kecil yang muncul dari waktu ke waktu. Di beberapa wilayah Amazon, para penjelajah lain pernah nemuin pecahan tembikar, pola yang tersusun rapi, dan bekas struktur yang seolah-olah bukan terbentuk secara alami. Benda-benda ini ukurannya kecil, tapi polanya konsisten. Seakan-akan ada tangan-tangan kuno yang pernah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan lucunya, coy, setiap kali ada temuan baru, semuanya selalu mengarah ke area yang mirip dengan titik yang disebut Fawcett dalam catatannya, padahal catatannya nggak pernah lengkap, dan seringkali cuma berupa kode, simbol, atau arah yang sengaja ditulis samar. Beberapa ahli bahkan percaya kalau Fawcett sebenarnya punya informasi yang nggak pernah dia kasih ke orang lain, mungkin dari penduduk lokal yang dia temui, atau mungkin dari catatan yang dia temukan sendiri, tapi nggak pernah dipublikasikan. Intinya, coy, semakin dalam kita menyimak apa yang dia kumpulkan, semakin terasa kalau kota ini bukan cuma mitos. Ada petunjuk kecil, tersebar di berbagai tempat, yang kalau disusun, mulai membentuk gambaran kota besar yang hilang tanpa jejak. Setelah ngumpulin cukup banyak petunjuk, Fawcett akhirnya memutuskan buat balik ke Amazon dengan satu tujuan jelas, menemukan kota Z. Dia nggak pergi sendiri, coy. Dia berangkat bareng putranya Jack Fawcett, dan seorang temannya yang juga terbiasa hidup di alam liar. Dari sini, perjalanan mereka mulai terasa seperti sesuatu yang udah direncanakan dari lama. Fawcett membawa catatan-catatan lama, rute yang pernah dia lewati, dan tanda-tanda yang menurutnya akan membawa mereka ke tempat yang sama sekali belum tersentuh. Awalnya, perjalanan mereka berjalan lancar, menyusuri sungai, masuk ke rimba yang rapat,
dan melewati wilayah yang jarang dimasuki orang luar. Beberapa penduduk lokal bahkan sempat lihat mereka lewat, dan banyak dari mereka bilang rombongan itu terlihat percaya diri, seperti tahu arah yang mereka tuju. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, coy, semuanya makin aneh. Sinyal jejak mereka mulai hilang satu persatu. Rombongan kecil ini terakhir kali terlihat di sebuah daerah yang disebut Dead Horse Camp, sebuah titik lama yang pernah dipakai Fawcett sebagai tempat istirahat bertahun-tahun sebelumnya. Setelah melewati titik itu, nggak ada lagi kabar. Nggak ada catatan baru. Nggak ada jejak kaki. Nggak ada barang yang tertinggal. Seakan-akan mereka hilang begitu saja di tengah hutan yang nggak pernah tidur. Dan dari sinilah, coy, misterinya benar-benar mulai terbentuk. Sebab setelah kehilangan kontak, banyak ekspedisi lain dikirim buat mencari Fawcett, dan hasilnya selalu sama, nihil. Beberapa ekspedisi bilang mereka nemu tanda perkemahan. Ada yang ngaku dengar cerita tentang kelompok asing yang pernah lewat, tapi nggak ada satupun bukti yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya hanya menambah satu hal, legenda hilangnya Percy Fawcett di Amazon. Hilangnya Fawcett bukan cuma jadi cerita petualangan yang nggak selesai, coy, tapi juga jadi salah satu peristiwa yang ngubah cara banyak orang ngelihat Amazon. Setelah kabar Fawcett nggak pernah balik, puluhan ekspedisi lain dikirim buat nyari dia. Ada dari penjelajah independen, ada dari kelompok riset, bahkan sampai para petualang yang cuma pengen ngetes nyali. Dan lucunya, coy, banyak dari ekspedisi itu malah ikut hilang. Ada yang nggak pernah ditemukan, ada yang balik dengan kondisi setengah sadar, dan ada yang cuma ninggalin sedikit catatan sebelum semuanya gelap. Semua itu bikin nama kota Zetian makin besar. Dari sekadar legenda, berubah jadi obsesi global. Peneliti modern akhirnya mulai serius ngelihat kemungkinan bahwa Amazon memang pernah punya peradaban besar. Bukan satu, tapi mungkin banyak. Temuan struktur tanah raksasa, pola pemukiman, dan bekas jalan kuno yang terlihat dari udara bikin teori Fawcett tiba-tiba terasa nggak sejauh itu dari kenyataan. Bahkan sampai hari ini, setiap kali ada penemuan baru di Amazon, entah itu pola tanah, reruntuhan kecil, atau jejak pemukiman tua, nama Fawcett selalu muncul lagi. Seakan-akan, semua temuan itu perlahan mendekat ke titik yang dia cari bertahun-tahun lalu. Dan dampaknya nggak berhenti di situ, coy. Hutan Amazon mulai dianggap sebagai arsip besar yang belum terbuka. Bukan cuma soal alam, tapi soal sejarah yang tertutup rapat di balik pepohonan. Cerita Fawcett, yang awalnya dianggap terlalu berani, sekarang justru jadi pijakan buat banyak penelitian baru. Jadi, setelah semua jejak, semua teori, dan semua pencarian panjang, kisah tentang kota Z dan hilangnya Percy Fawcett tetap jadi salah satu misteri terbesar yang pernah muncul dari Amazon. Sampai sekarang, nggak ada yang bisa bilang dengan pasti, apakah Fawcett benar-benar hampir menemukan kota itu? Atau justru dia tersesat terlalu jauh mengejar sesuatu yang cuma ada dalam bayangan. Yang jelas, coy, setiap penemuan baru di Amazon selalu nunjukin satu hal, bahwa hutan ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangin. Dan siapa tahu, salah satu rahasia itu memang berupa kota tua yang pernah berdiri megah, tertelan waktu, dan menunggu ditemukan lagi. Akhirnya, coy, misteri ini bukan cuma soal kota hilang, tapi tentang keberanian seseorang mengikuti keyakinannya sampai titik terakhir, dan meninggalkan teka-teki yang masih belum terpecahkan sampai hari ini. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika teknologi makin maju dan hutan mulai terbuka lembar demi lembar, kita bakal tahu jawaban sebenarnya. Tapi untuk sekarang, kota Z tetap jadi cerita yang menggantung di kepala banyak orang. Sebuah legenda yang belum mau selesai. Sampai bertemu di misteri berikutnya, coy.